berdampingan selalu ya. Bareng-bareng terus, luar biasa. Semoga barokah terus, Bu ya. Oke rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa tentunya ya. Tema yang menurut saya ini tidak akan ada habisnya kalau kita bahas nih rekan-rekan ya. Pada malam hari ini kita akan membahas membahas materi satu tema yang luar biasa. Nah, nanti judulnya akan saya beritahu ke rekan-rekan. Nah, judulnya di sini rekan-rekan The Power of Herb herbal gitu ya. Ini namanya The Booster. Ya, kalau The Booster ini nanti kaitannya dengan penguat. Nah, kalau rekan-rekan sekarang melihat klasifikasi herba yang ada di GM, nah itu ada klasifikasi herba yang sifatnya detoksifikasi, kemudian juga ada klasifikasi herbal yang sifatnya balancing, kemudian juga ada klasifikasi herba yang sifatnya untuk tonikum. Nah, pada malam hari ini rekan-rekan, ya saya bersama guru besar kita semua akan membahas ya satu pendekatan atau satu klasifikasi yang dinamakan dengan tonikum ya, atau dalam bahasa lain disebutnya yaitu the booster. Ya. Nah, untuk kategori herba yang the booster ini rekan-rekan, nah ini nanti kita akan bahas 3 produk herbal yang sebetulnya produk herba ini nanti berkaitan erat dengan salah satu organ yang selalu on ya, di dalam kehidupan kita rekan-rekan ya. Nah, 3 produk herbal ini rekan-rekan, oke, siap sebentar, oke. 3 herba yang selalu on ini rekan-rekan, jadi ini adalah produk herba yang kalau kalau misalnya nanti rekan-rekan gunakan ya atau konsumsi, nah ini bisa nanti mempererat ya mempererat hubungan suami istri rekan-rekan ya. Jadi untuk produk the booster ini rekan-rekan diantaranya itu adalah GM Max ya, kemudian juga di situ ada GM Oil dan Magic Ring. Nah ini menarik sebetulnya ya kalau kita membahas 3 produk ini. Makanya tadi saya bilang di awal kalau membahas produk ini itu nggak akan ada habisnya ya, karena selalu dinantikan oleh kita ya, terutama yang sudah menikah rekan-rekan. Tapi sebetulnya rekan-rekan ya, kita ini sebagai seorang terapis, terlepas kita sudah menikah ataupun belum, sebetulnya 3 produk ini nanti wajib juga untuk rekan-rekan yang belum menikah nih untuk ditawarkan nanti kepada PJL ya. Karena saya rasa PJL-PJL yang ada di luaran sana juga sangat membutuhkan 3 produk ini untuk dijadikan satu paket komplit ya dalam penanganan atau perbaikan sistem organ reproduksi gitu rekan-rekan ya. Nah, sebelum kita nanti membahas lebih jauh rekan-rekan ya dengan guru besar kita semua yang tentunya nanti akan hadir juga bersama kita ya pada malam hari ini. Ya kebetulan memang guru besar mungkin sedang ada acara dulu ya di luar ya, tapi nggak jadi masalah. Kita coba untuk membuka dulu ya sebagai paparan awal. Nanti rekan-rekan silakan sekali lagi boleh berinteraksi ya. Boleh interaksi dengan kita semua lewat nanti kolom komentar yang ada di YouTube. Oke. Nah, di sini ada yang coba bertanya dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, rekan-rekan ya, sebelum kita mulai, saya akan coba berbagi dulu share dulu ini ya, screen dulu dengan rekan-rekan. Nah, ini nanti sebagai bahan panduan awal ya, bagi rekan-rekan semua untuk mengetahui apa sih yang dinamakan dengan the booster. Oke, the booster ya. Jadi tema pada malam hari ini seperti yang tadi saya ungkapkan di awal yaitu the power of herb ya, kekuatan dari herbal. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas the booster. Oke, saya akan coba dulu share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sambil menunggu nanti screen-nya ini muncul di layar rekan-rekan semua. Sekali lagi ya, kalau kita mau bahas 3 produk ya pada malam hari ini, nanti ini satu produk yang tidak akan ada habisnya ya, karena selalu menjadi idola bagi kita semua rekan-rekan, terutama sekali lagi bagi yang sudah menikah begitu ya. Oke, coba saya share screen dulu sebentar. Oke. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan ya pada malam hari ini, oke.
Seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, berkali-kali saya sebutkan yaitu the power of herb, ya, yaitu the booster. Nah, rekan-rekan ya, seperti yang kita ketahui bahwa herba yang ada di kita ya di PGRJ atau di GMRJ ini merupakan rangkaian produk herba yang luar biasa ya. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena sebetulnya rekan-rekan ini memiliki manfaat luar biasa ya, memiliki manfaat luar biasa, kemudian juga sebetulnya memang multifungsi ya, multifungsi. Artinya memang rekan-rekan seperti halnya ya yang pernah dibahas sebelumnya bahwa sebetulnya produk kita ini produk herbal di kita ini disebutnya DTM ya, detok tidak murni ya. Artinya memang rekan-rekan bisa digunakan juga untuk berbagai keluhan macam gangguan ya. Ya, artinya ada yang si gangguan itu artinya produk herbal kita bisa digunakan untuk gangguan secara global maupun nanti gangguan yang sifatnya spesifik. Nah, ini keren ya, sifatnya spesifik. Ya, artinya untuk gangguan-gangguan tertentu pada sistem organ tertentu. Ya, nah kemudian kalau rekan-rekan semua juga pernah mendengar atau pernah membaca ya salah satu buku panduan herba yang ada di kita di GMRJ yaitu Trilogi Herba, rekan-rekan di sana bisa melihat ya bagaimana tatanan aplikasi maupun produk herba ini sebetulnya di kita ini ya bisa sangat efektif dan efisien ketika kita bisa memanfaatkan, kemudian juga bisa memberikan apa namanya cara yang paling tepat gitu ya kepada PJL ya, dosis yang paling tepat ya mulai dari fase per fasenya. Oke, saya coba next dulu ya. Nah ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan melihat di sini di layar, ya dilihat di layar ya, ini ada namanya The Booster atau Sang Penguat. Ini keren ya judulnya ya, The Booster atau Sang Penguat rekan-rekan. Nah, The Booster atau Sang Penguat ini, yang tadi saya bilang di awal, kita akan membahas satu persatu apa saja sih sebetulnya produk-produk yang berkaitan dengan The Booster ini. Ya, oke, saya coba next lagi. Nah, kita coba dulu rekan-rekan lihat di layar. Nah, ini ada definisi herbal secara umum ya. Mungkin di antara kita juga ada yang sudah tahu dan saya yakin rekan-rekan sudah mengetahui apa yang dinamakan dengan herbal, rekan-rekan semua ya. Oke. Bagi rekan-rekan yang live streaming di YouTube, rekan-rekan sekali lagi boleh nanti langsung memberikan komentar ya. Atau misalnya rekan-rekan ada yang ingin bergabung, langsung boleh saja ya nanti bergabung dengan kita di link Zoom yang sudah dibagikan. Oke, nah ini definisi herbal secara umum. Nah, obat herbal adalah bagian dari pengobatan tradisional yang memiliki sejarah panjang, rekan-rekan ya. Nah, sejarahnya memang sudah panjang. Jadi kalau kita berbicara herbal, sebetulnya memang dari nenek moyang kita ya, dulu begitu ya, sangat dulu bahkan sebetulnya memang sudah digunakan ya. Sebagai bahkan ribuan tahun ya sebelumnya sudah sangat digunakan rekan-rekan untuk apa namanya mengobati ya WHO ya World Health Organization. Jadi pengobatan tradisional terbentuk dari pengetahuan, keterampilan dan praktik berdasarkan teori, keyakinan serta pengalaman dari budaya yang berbeda-beda. Nah, ini menarik rekan-rekan. Kalau kita simak rekan-rekan GMRJ ya atau Gusmus Raksa Jasan, nah ini sebetulnya merupakan kolaborasi dari apa yang disebutkan pengobatan tradisional berdasarkan pengertian WHO ya. Di kita ini ada pengetahuannya jelas. Keterampilan juga kita diajarkan. Kemudian juga prakteknya sangat jelas ya. Karena berdasarkan teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga di situ ada keyakinan ya bahwa teknik yang kita gunakan ini bisa bermanfaat bagi PJL serta berdasarkan pengalaman. Nah, menariknya di GMRJ kita ini punya buku panduan yang sering Buya guru besar kita semua dengungkan yaitu ada di Kitab Nabawa Datala. Nah, sementara itu rekan-rekan, obat herbal sendiri ya meliputi, nah di sini ada jamu. Jadi ada klasifikasinya rekan-rekan ya. Jadi obat herbal ini bukan tok saja begitu saja obat herbal, tapi ada beberapa klasifikasi. Nah, di antaranya ya meliputi jamu, kemudian juga ada herbal yang terstandar, kemudian juga ada fitofarmaka. Nah, di sini yang mengandung bahan aktif dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini menarik ya. Sebetulnya bukan hanya tumbuhan rekan-rekan karena juga ada bagian-bagian ya bahan-bahan aktif dari bagian-bagian hewan ya. Di antaranya kan madu ya, rekan-rekan ya.
Nah, ini juga menjadi sangat menarik nih, herbal ini perpaduan menarik dari bahan-bahan aktif yang ada di tumbuhan maupun hewan. Oke, selanjutnya. Nah, rekan-rekan, kalau rekan-rekan lihat di sini di layar ya, rekan-rekan di YouTube, ya, rekan-rekan bisa lihat di layar di sini. Nah, jenis-jenis herbal, rekan-rekan, ternyata ya diklasifikasikan ini ada 3 jenis. Ada yang dinamakan dengan jamu, garis miring OT, obat tradisional ya. Nah, ini sifatnya empiris. Jadi kalau sifatnya empiris berarti turun-menurun ya. Kemudian juga memang ini banyak sekali artinya memang belum terstandar ya, tapi secara turun-temurun ada dan digunakan oleh kita gitu ya. Nah, ini khasiat berdasarkan empiris, tradisional, kemudian juga turun-temurun. Nah, jadi untuk yang keduanya standarisasi kandungan kimia belum dipersyaratkan. Ya, jadi untuk kategori jamu ya yang sifatnya empiris. Kemudian juga di sini ada yang namanya OHT ya, obat herbal terstandar. Nah, ini ciri khasnya rekan-rekan. Kalau jamu itu ada labelnya ya, labelnya rekan-rekan bisa lihat warna hijau itu. Nah, kalau misalnya sekarang OHT, nah rekan-rekan ada 3 bintang gitu ya di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini khasiat berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan. Oke, nah untuk khasiatnya ya, jadi ada uji farmakologi dan juga uji toksisitas ya pada hewan. Nah, ini standarisasi kandungan kimia bahan baku penyusun formula. Jadi memang ada standarisasi dari kandungan kimianya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada fitofarmaka. Nah, apa yang dinamakan dengan fitofarmaka? Nah, ini ya, ini lebih komplit ya, lebih komplit dan memang cirinya juga rekan-rekan bisa lihat di layar ya, itu ada bulat, kemudian juga ciri-cirinya ini lebih apa ya, lebih melebar gitu ya. Nah, ini khasiat berdasarkan uji farmakologi. Jadi memang ada uji dulu ya untuk melihat sampai sejauh mana nih ya khasiatnya berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan serta uji klinis pada manusia. Jadi memang sudah melibatkan 3 unsur rekan-rekan ya untuk fitofarmaka. Ya, unsur uji farmakologi, unsur uji toksisitas pada hewan, kemudian juga unsur uji klinis pada manusia. Jadi sudah sangat komplit. Ya. Kemudian juga standarisasi kandungan kimia bahan baku dan sediaan. Jadi memang sudah diolah sedemikian rupa ya supaya bisa masuk kategori yang terstandar. Nah, sekarang kan pertanyaannya timbul rekan-rekan. Sebetulnya kalau herbal GM ini ada di mana begitu ya? Apakah ada di OT gitu ya? Apakah ada di OHT ataukah ada di fitofarmaka? Nah, kalau rekan-rekan lihat ya dari penjelasan yang ada di sebelah kanan di fitofarmaka ya. Nah, sebetulnya untuk kategori herbal GM itu kategorinya fitofarmaka rekan-rekan ya. Artinya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara farmakologi ya, bisa diuji cobakan juga pada hewan dan yang paling penting rekan-rekan bisa diuji secara klinis ya pada manusia. Nah, ini jelas artinya apa? Ya, herba yang ada di GM rekan-rekan. Nah, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena sudah melalui proses atau rangkaian uji ya. Nah, oke. Jadi rekan-rekan semua terapis yang ada di kita di GMRJ jangan ragu lagi untuk menggunakan herba GM ya. Nah, ini harusnya memang sudah menjadi kebutuhan ya bagi rekan-rekan terapis untuk bisa memperkenalkan produk herbal kita nanti kepada PJA karena sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke. Next lagi. Nah, ini rekan-rekan, seperti yang pernah kita bahas kemarin ya bahwa fungsi herbal GM ini meliputi 3 klasifikasi ya. Mulai dari cleansing, kemudian juga ada activating, kemudian juga ada balancing. Nah, kita pada malam hari ini ya, saya bersama dengan guru besar kita semua Buya Agus Muslim yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya rekan-rekan. Nah, ini akan membahas dari klasifikasi activating gitu ya. Nah, ini kalau activating ini dalam bahasa lain disebut juga sebagai tonikum. Nah, atau dalam bahasa lain juga rekan-rekan bisa disebut juga sebagai penguat. Nah, makanya di sini ada tanda panah ke samping, panah ke bawah gitu ya. Nah, itu yang namanya the booster. Jadi the booster ini adalah sang penguat. Nah, oke, sang penguat dalam arti bisa memberikan efek penguat. Nah, bisa memberikan efek penguat kepada sistem organ yang dituju berdasarkan manfaat dari produk herbal tersebut.
Ya, jadi memang herba-herba di kita ini manfaatnya luar biasa rekan-rekan ya. Dan dari manfaat-manfaat yang ada pada produk herba ini bisa nanti menguatkan sistem organ. Sekali lagi berdasarkan manfaat yang ada pada produk herba GM. Ya, jadi fungsinya luar biasa. Ya, bisa fungsi global maupun fungsi spesifik sistem organ. Kemudian di sini, nah seperti yang kita ketahui rekan-rekan ya bahwa the booster atau penguat ini, nah ini ya, ini sifatnya nanti menguatkan dua organ yang ada di dalam diri kita, yaitu organ liver dan kantung empedu. Ketika herba yang kita konsumsi, terutama produk herba GM, gitu rekan-rekan, ya, ada beberapa yang memang bisa menguatkan liver dan kantung empedu, jadi komplit, ya, bisa menguatkan liver dan kantung empedu. Nah, nanti akan kita bahas nih, herbal apa saja yang masuk kategori herbal the booster, ya, penguat. The booster spesifik tentunya, ya, yang nanti akan masuk ke organ apa. Ya, jadi menguatkan liver dan kantung empedu. Nah, ini rekan-rekan secara spesifiknya seperti ini. Jadi herba the booster ini rekan-rekan ya, the booster. Nah, ini menguatkan ya, dapat menguatkan liver dan kantung empedu, kemudian kesananya menguatkan organ reproduksi. Ya, seperti tadi saya bahas di awal, berbicara organ reproduksi ini nggak akan ada habisnya ya, karena satu menjadi kebutuhan kita, keduanya juga akan jadi kebutuhan PJL, dan ketiganya selalu menarik untuk dibahas ya. Selalu menarik untuk dibahas kalau organ reproduksi ini ya. Nah, ketika liver dan kantung empedu kuat, juga organ reproduksi nanti juga kuat. Nah, bagaimana untuk menguatkan liver dan kantung empedu? Nah, perlu adanya herba-herba the booster ya. Herba the booster yang bisa memperkuatnya ya. Jadi herba the booster ini ujung-ujungnya rekan-rekan bisa menguatkan organ reproduksi. Oke. Nah, jadi pertanyaan herba apa saja begitu ya. Nah, rekan-rekan bisa melihat di layar ya, herba apa saja sih yang masuk dalam kategori herba the booster? The booster ini penguat ya. Yang pertama adalah GM Max kapsul ya. GM Max kapsul, kemudian juga yang keduanya JM Oil HZ. Nah, kemudian juga yang ketiganya ada di sebelah kanan saya gitu ya, ada Magic Ring ya. Nah, ini tiga produk jagoan sebetulnya ya yang bisa nanti rekan-rekan jadikan satu paket ya yang bisa memberikan perbaikan pada sistem reproduksi. Artinya sistem reproduksi kita gitu ya, maupun sistem reproduksi dari PJL. Ya, jadi konsumsi kemudian juga gunakan ya. Nah, ini kalau Magic Green jangan dimakan ya, tapi nanti dipakaikan begitu ya. Oke, next dulu. Nah, ini herba the booster. Yang pertama, saya bahas dulu ini GMX ya. GMX ini menjadi salah satu herba the booster yang memiliki khasiat dalam meningkatkan kerja organ reproduksi dari dalam. Artinya memang harus kita konsumsi, ya. Nah, ini manfaatnya banyak ya rekan-rekan untuk GMX ini. Nah, namun di antaranya yang kalau kaitannya dengan organ reproduksi yaitu meningkatkan stamina pria dewasa. Sebetulnya bukan hanya pria, rekan-rekan, ya. Buat perempuan pun bisa, ya. Jadi meningkatkan stamina pria dewasa, kemudian juga mampu memperkuat kerja ginjal. Nah, ini menarik ya. Selain juga untuk menguatkan sistem spesifik ya, spesifik kepada organ reproduksi juga bisa memperkuat kerja ginjal. Nah, kemudian yang ketiganya membantu memperkuat kerja reproduksi ya, sistem organ reproduksi. Nah, ini menarik rekan-rekan ya. Nah, ini ya, sangat cocok untuk kita yang mempunyai keluhan stamina pria atau wanita, kelelahan fisik dan mental, menyuburkan sel telur, nah mencerahkan kulit, menjaga elastisitas pembuluh darah, meningkatkan kualitas sperma. Jadi rekan-rekan seperti tadi saya ungkapkan bahwa GMX ini tidak identik juga dengan pria ya. Sekali lagi, tidak identik dengan pria. Karena wanita juga sebetulnya bisa menggunakannya. Nah, ini kebutuhannya. Misalnya nih untuk wanita ya, di antaranya memang untuk stamina ya, apalagi kita nih sebagai seorang terapis pasti ya kan, ya dalam keseharian kita ini pasti bersinggungan terus ya dengan PJL. Artinya energi kita pasti terkuras rekan-rekan. Makanya di sini diperlukan nih herbal yang bisa menguatkan stamina, GMX solusinya. Kemudian juga nih menarik rekan-rekan, kelelahan fisik dan mental ya. Fisik oke lah gitu ya. Tapi kalau mental nih ya, ternyata GMX ini bisa menguatkan mental kita. Ya dalam arti rekan-rekan ketika kita mengkonsumsi GMX, nah ini semangat kita ya, kemudian mood ya. Makanya disebut salah satu produk mood booster. Ya, mood kita juga bisa meningkat ya. Silakan rekan-rekan coba saja ya. Oke, kemudian juga menyuburkan sel telur. Nah, ini untuk wanita ya.
Nah, ini yang bermasalah dengan apa namanya program kehamilan ya. Kemudian juga mencerahkan kulit. Nah, ini menarik nih untuk perempuan ya. Jadi sekali lagi enggak identik dengan laki-laki. Karena bisa mencerahkan kulit nih bagi wanita. Kemudian juga menjaga elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan kualitas sperma. Ya, apabila ada permasalahan di sperma kita yang bisa menghambat ya, bisa menghambat apa kehamilan gitu ya, bisa menghambat program kehamilan nanti suami istri. Nah, ini konsumsinya rekan-rekan. Nah, untuk perawatan bisa 3 kapsul pada malam hari, ya langsung dikonsumsi sebelum tidur, dan juga untuk pemulihannya 3 kali 3 kapsul sehari. Ya, pagi, siang, malam gitu ya, 3-3-3. Nah, untuk pemulihan, untuk mempercepat reaksi dan efektivitas. Nah, sekali lagi, selanjutnya di sini ada GM oil. Nah, GM oil. Nah, ini menjadi salah satu herbal debusser yang memiliki khasiat meningkatkan kinerja organ reproduksi dari luar ya. Nah, ini bisa digunakan oleh rekan-rekan semua ya yang menyimak nih di YouTube ya. Bisa digunakan nih untuk obat-obatan untuk di luar ya. Nah, ini ya. Jadi bukan sekedar melembabkan kulit. Nah, ini ada segudang manfaat GM oil untuk tubuh rekan-rekan. Nah, di antaranya, nah ini memperbesar dan memperpanjang alat vital pria, mengenyalkan kulit, memulihkan memar dan luka bakar. Nah, ternyata memang sangat baik juga untuk memar dan luka bakar. Kemudian juga mempercepat regenerasi sel. Nah, ini mengatasi penyakit kulit ya, di antaranya panu, kadas, kurap, eksim dan lain-lain ya. Mungkin di antara kita ada yang ini ya, yang bersahabat dengan penyakit kulit. Kemudian juga yang melangsingkan tubuh. Nah, tadi kaitannya dengan sistem reproduksi, rekan-rekan. Nah, GM Oil HZ ini, selain memang untuk bisa memperbesar dan memperpanjang alat vital pria, ketika memang dioleskan ya kepada alat vital pria, sebetulnya nanti juga bisa memperbaiki kualitas sperma sebetulnya rekan-rekan, dan juga bisa menambah keharmonisan hubungan suami istri gitu ya. Nah, ini keren ya untuk GM Oil, apalagi jika ditambah tadi dengan GM Max. Hasilnya bisa maksimal rekan-rekan semua ya. Kan kita berbicara bagaimana caranya memaksimalkan hasil ya. Kalau kita berbicara bagaimana caranya memaksimalkan hasil, otomatis paket komplitnya harus kita gunakan. Oke, next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada GM Magic Ring. Nah, ini menjadi salah satu herbal the booster. Nah, ini yang memiliki khasiat dalam membantu menguatkan organ reproduksi bagian luar ya. Nah, ini bagaimana cara penggunaannya? Nah, khasiat dari Magic Ring, rekan-rekan, nah ini memperbesar dan memperpanjang Mr. P. Ternyata rekan-rekan ya, mengeraskan dan memperkuat otot Mr. P. Nah, juga bisa untuk mengatasi ejakulasi dini. Jadi artinya sekali lagi ini bukan hanya untuk memperbesar, memperpanjang, mengeraskan dan memperkuat Mr. P saja, ternyata juga bisa membantu dalam mengatasi ejakulasi dini. Kalau kata guru besar kita disebutnya EDI ya, ejakulasi dini. Kemudian juga yang impoten ya, kalau impoten atau bahasa ieu namanya cepet lah gitu ya. Jadi daya tahannya itu nggak lama gitu rekan-rekan ya. Kemudian juga menambah stamina, kemudian juga melancarkan peredaran darah. Nah, termasuk rekan-rekan meningkatkan kualitas sperma, memaksimalkan kerja organ reproduksi, nah mendetok darah kotor di area reproduksi. Nah, ini keren ya. Kemudian juga memperlama durasi ini ya. Selalu nih pertanyaannya ya, kalau PJL rekan-rekan, kalau kaitannya dengan hubungan suami istri pasti nggak akan jauh dari yang namanya durasi gitu ya. Durasi jam tayang ya. Apalagi kalau stripping rekan-rekan, berarti jam tayangnya harus panjang. Oke, kemudian juga money encer. Kemudian juga lemah syahwat. Nah, ini ya, jadi semua gangguan ya yang terkait dengan organ reproduksi, terutama pria ya rekan-rekan, ini jawabannya ada di Magic Ring. Oke, selanjutnya. Nah, rekan-rekan, nah ini kita bicara menarik nih. Nanti guru besar kita akan memaparkannya jauh lebih dalam, baik itu secara pasti alam maupun secara pasti budaya, terkait dengan salah satu organ, yaitu booster, yang fungsinya tadi activating ya. Nah, dalam klasifikasi herbal yang baik, maka perlu adanya klasifikasi herbal agar dalam setiap fase konsumsi herbal, artinya ya rekan-rekan perlu dicatat fase konsumsi herbal. Jadi ada baiknya kita jangan seasalnya aja gitu ya untuk meningkatkan efektivitas. Dapat memberikan dampak efektif dan efisien terhadap gangguan PJL. Nah, ada yang tadi saya bilang di awal ya, ada herba yang sifatnya tonikum, herba balancing, cleansing. Ya, jadi ada 3 fase atau 3 klasifikasi.
Nah, ketiga fase tersebut urutannya ini dapat disesuaikan rekan-rekan nanti sesuai dengan kebutuhan dari PJL, ya. Nah, produk GMX, GM Oil dan Magic Ring merupakan paket lengkap. Sekali lagi, ya, paket lengkap dalam meningkatkan kualitas organ penguat yang diantaranya untuk memperbaiki organ reproduksi. Nah, ini pantas saja disebut sebagai the booster atau sang penguat, gitu rekan-rekan ya. Jadi memang penguatnya ini bukan hanya penguat secara fisik sebetulnya kalau yang saya simak dari tadi manfaat ya, manfaat dari herba-herba tadi yang tiga tadi ya. Di antaranya juga memang untuk penguat secara mental ya, karena bisa menjadi mood booster. Kalau kita ini area malas dan lain-lain gitu ya, rekan-rekan bisa mengkonsumsi GMX nih untuk meningkatkan semangat kita ya. Nah, ini rekan-rekan, sedikit saya paparkan mengenai the booster ini secara budayanya. Nah, sebetulnya nanti ini guru besar kita nanti akan membahas lebih dalam. Nah, sesuai dengan makna sistem reproduksi yaitu sebagai tenaga penggerak atau tenaga penguat, ya, the booster, maka reproduksi dapat berfungsi apabila memiliki tiga roda penggerak kekuatan. Nah, the booster ya, diantaranya ya hati, pikiran, jasmani. Nah, kalau dalam bahasa kerennya ya, mind, body and soul are one system. Jadi artinya pikiran, tubuh dan jiwa atau hati ini tidak bisa dipisahkan, rekan-rekan. Satu sakit, sakitlah semua. Begitu ya. Satu sakit, sakitlah semua, begitu ya. Hati sakit, pikiran dan jasmani bisa sakit. Ya, pikiran sakit, hati dan jasmani juga ikut sakit, rekan-rekan. Jasmani sakit, hati dan pikiran juga sakit. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Makanya salah satu cara ya untuk memperbaiki ketiga penggerak ini diantaranya yaitu dengan menggunakan tadi herba yang sifatnya the booster, menguatkan hati, menguatkan pikiran dan menguatkan jasmani. Nah ini rekan-rekan. Selain tadi sebagai tiga roda penggerak, nah the booster juga rekan-rekan merupakan definisi dari penguat dan berasal dari kata boost, ya boost ini penguat. Nah PGRJ sebagai wadah memiliki nilai fungsi rekan-rekan dalam menerapkan the boost kepada anggotanya, dalam menerapkan boost. Nah ini boost ini apa rekan-rekan? Nah, jadi kalau secara definisi tadi BUS ini adalah penguat. Nah, kita bicara sekarang mengenai akronim ya atau singkatan. Jadi BUS ini PGRJ rekan-rekan sebagai wadah, sebagai asosiasi begitu ya, juga sebagai apa namanya? Ya, organisasi begitu ya. Nah, ini disebut sebagai kalau saya nilai begitu ya dan masyarakat pasti juga nilai dan rekan-rekan juga menilai bahwa PGRJ ini rekan-rekan sudah masuk dalam kategori atau wadah yang bisa menguatkan anggotanya. Menguatkan anggotanya bagaimana? Nah, ini harus ada klasifikasinya. Di antaranya satu, wadah yang baik adalah wadah yang bernilai ilmu. Ya, di PGRJ sudah jelas ada. Kemudian juga wadah yang baik adalah wadah yang bisa mengolah jasad kita. Artinya apa rekan-rekan? Ya, di situ kan salah satu dari 5 aspek kehidupan ini adalah healthy ya kesehatan. Nah, jelas ya di Gusmus Raksa Jasad kita sebentar. Tes. Nah, kemudian juga ada olah jiwa. Nah, di PGRJ ini sebagai salah satu wadah yang tadi saya bilang sebagai wadah yang kompeten ya kompeten, capable begitu ya. Nah, di dalamnya juga ada olah jiwa. Kenapa? Karena di situ memang hadir berbagai macam motivasi, kemudian juga koordinasi yang di dalamnya untuk menguatkan jiwa, pikiran, hati, dan mental kita supaya kita ini bisa teguh dan bertahan untuk mencapai harapan-harapan dan impian kita. Kemudian selanjutnya, wadah yang baik adalah wadah yang memiliki sistem pergerakan, ya, atau pergerakan yang tersistem, rekan-rekan. Nah, di kita di PGRJ sudah sangat jelas ya, sistemnya sudah ada ya. Kemudian juga sekarang momentumnya selalu ada ya. Kemudian juga bagaimana kita melangkah di lapangan juga sudah ada melalui 3-3-3-100-nya ya. Artinya memang semuanya sudah tersistem. Bahkan rekan-rekan secara organisatoris sudah sangat jelas tersistem mulai dari PGRJ, kemudian juga PT PT Panca Tunggal Wibawa, kemudian juga ada GMM-nya, kemudian juga ada resivalnya dan lain-lain rekan-rekan. Sudah sangat komplit. Kemudian juga rekan-rekan, organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki tata nilai profesional. Tata nilai profesional ini bagaimana? Tahapannya jelas, mulai dari basic, advance sampai dengan profesional itu ada, juga apa namanya? Juga dilengkapi dengan kode etik yang jelas. Ya, kode etik bagi diri maupun kode etik
yang harus diterapkan nanti ketika kita melakukan terapi di masyarakat. Jadi sudah sangat jelas rekan-rekan. Jadi PGRJ sudah masuk dalam kategori organisasi yang sifatnya the booster atau penguat ya. Oke, selanjutnya. Nah, the power of herb, the booster. Nah, ini menarik ya. Quote dari guru besar kita semua, Buya Agus Muslim ya. Lupakan hidup tanpa rasa sakit, perjuangan dan kesulitan. Rekan-rekan ya. Jadi kalau hidup ini memang pasti berdampingkan dengan rasa sakit, perjuangan dan kesulitan. Ya jangan kita sekarang bermimpi bahwa kehidupan kita ini lempeng-lempeng aja. Pasti ya rekan-rekan semuanya dihadapkan pada ujian ya. Karena itu sudah sunatullahnya seperti itu. Namun rekan-rekan itu hanya gambaran semu sebetulnya kesulitan, sakit ya, perjuangan sebetulnya rekan-rekan kalau kita telah lebih dalam ya. Artinya ketika kita melihat semua itu ya dengan kacamata yang positif ya ujian ya positif ya ujian ya pasti memiliki hikmah ke depannya. Dan seperti yang Buya katakan di akhir, temukan kekuatan untuk melewati itu semua ya. Temukan the booster, temukan kekuatan untuk melewati itu semua agar hidup kita bisa menemukan apa yang kita harapkan. Begitu rekan-rekan. Oke, nah ini sebagai gambaran awal rekan-rekan dari saya ya untuk materi pada malam hari ini ya mengenai the power of herb yaitu the booster. Nah, selanjutnya rekan-rekan saya coba tutup dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga alhamdulillah kita semua sudah kehadiran guru besar kita semua yang sudah stay dari tadi sebetulnya ya. Yang perlu juga mungkin saya sapa nih. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, Luar biasa. alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu.